Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asdiqai fillah. Di dalam Diwanus Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, ma fil maqami lizi aklin wazi adabin min rahatin fada'il autona waqtarib. Orang-orang yang mempunyai akal pikiran, orang-orang yang mempunyai kecerdasan, dan orang-orang yang mempunyai akhlak, kata dia, lizi aklin wazi adabin min rohatin fadail autona waqtari, maka dia akan pergi merantau ke negeri orang lain, pergi meninggalkan kampungnya. Dia tidak mungkin statis di kampung tersebut. Dia tidak ingin diam di kampung tersebut. Itulah yang ditandai oleh Imam Syafi'i, ketika orang-orang yang mempunyai akal dan mempunyai akhlak yang baik, maka dia tidak mungkin betah di kampung. Selanjutnya beliau sampaikan, safir tajid iwadan amman tufariqu fansab fa'inna lazizal aisi fin nasr. Safir, maka berangkatlah engkau, merantaulah engkau. Ketika kita mau merantau, meninggalkan negeri kita, meninggalkan kampung kita, tajid aywadun amman tufariqu, maka Allah akan menggantikan teman-teman lama kita kepada teman-teman baru. Suasana yang lama pernah kita lalui, kita ketemu dengan suasana yang lama. Fansab fa'inna lazizal aisi fin nasr, maka bersusah payahlah engkau, berjuanglah engkau, karena kenikmatan hidup, manisnya hidup setelah kita menempuh perjuangan. Setelah kita berjuang, maka menemukan sebuah titik kenikmatan. Kalau dalam peribahasa mengatakan, berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, maka bersenang-senang kemudian. Oleh karena itu penting bagi kita menjadi tagayyur, berubah untuk mau merantau ke negeri orang lain dan mendapatkan teman-teman yang baru yang kita tinggalkan. Lalu yang kedua, dari situ kita akan bersenang-senang menikmati sebuah kenikmatan hidup dengan baik ketika kita setelah bersusah payah. Karena apa kalau orang diam itu? Kata Imam Syafi'i, diteruskan, dilanjutkan dalam bait yang selanjutnya, ini ra'aitu wuqufal ma'i yufsidu in sala toba in lam yajri lam yaqi. Aku melihat air yang tergenang itu membahayakan. Air yang tergenang itu rusak posisinya. Air yang tergenang itu tidak baik. Air yang tergenang itu mengandung racun dan yang lainnya. Karena dia akan mengarang, berlumut dan yang lainnya tidak bagus. Bahkan ikan saja tidak akan hidup pada air yang tenang. Insala toba in lam yajri lam yaqi. Tapi kalau air itu mengalir, maka air itu akan menjadi jernih. Tapi kalau dia diam, maka akan berkarang dia. Keruh dan berkarang. Tidak nikmat dipandang. Begitu juga disampaikan, wal usdu laula firaqil ardi maftarasat. Singa aja yang disebut rajanya singa itu tidak akan mendapatkan mangsa kalau dia tidak mau keluar dari sarangnya. Jadi singa akan menemukan makanannya, mangsanya ketika dia mulai keluar dari sarangnya. Wasahmu laula firaqil qausi lam yusib. Begitu juga anak panah. Dia tidak akan menemukan sebuah sasaran yang akan dipanah ketika dia tidak keluar dari apa? Dari yang disebut dengan bujurnya. Dari tempat kita memanah, dia tidak keluar dari bujur tadi, maka tidak akan menemukan sasaran. Wasamsu law waqafat fi fulki daimatan. Begitu juga kalau matahari kira-kira terbit saja dia, terbit, diem aja dia.
di tempatnya saja, lamalahan nas min ajamin au min arab, maka orang tidak akan senang, bahkan bosan untuk memandang matahari tersebut. Jadi ya mesti ada perputaran. Kalau dia terbit, ya dia juga harus terbenam. Lalu yang selanjutnya apa yang kata Imam Syafi'i katakan? Wal badru laula ufulun minhu ma nazarat ilaihi fi kulli hinin ghairu murtakib. Begitu juga purnama. Yang disebut dengan bulan purnama itu, ya dia nggak boleh terus-terusan purnama. Ketika dia terus-terusan purnama, orang tidak lagi mau mendambakan datangnya bulan purnama. Jadi ada silih berganti. Kapan purnama akan datang, maka orang akan menunggu. Tapi kalau terus tuh badrun, bulan itu menjadikan bulan purnama sepanjang harinya, maka tidak ada yang dikenang dari bulan itu. At-tirbu kat-turab mulkan fi amakini. Biji emas itu sama dengan tanah, tidak ada harganya kalau belum digali oleh penambang, belum di apa namanya, diayak, digali, diayak dengan penambang segala macam. Oleh karena itu tidak ada harganya biji emas itu ketika belum digali, belum diolah oleh penambang. Inilah yang mesti dilakukan. Karena apa? Ketika ada penggalian itu, fa in tagharraba hadza azza matlabu. Kalau andai kata biji emas tadi udah digali, udah apa namanya, udah disisir dengan baik, diberikan penggalian dengan baik, maka azamat labu, orang akan berebut kalau udah jadi emas. Jadi pasir itu kalau udah diayak lalu kelihatan emas-emasnya, orang akan berebut. Tapi ketika belum diapa-apain, tidak disentuh, tidak diolah, maka tidak akan ada harganya. Wal udu fi ardi naun minal khatab. Begitu juga pohon gaharu, ya. Kita kenal gaharu itu pohon. Tidak ada harganya kalau masih ada di hutan dia. Jadi sama aja itu dengan pohon kenanga, sama dengan pohon angsana, sama dengan pohon apa yang segala macam tidak mempunyai harga. Wa in tagharraba zaka azza kazahab. Tapi kalau sudah diolah, potong dengan baik, lalu dibentuk dengan baik, lalu dibawa ke kota, azza kazahab, maka harganya seperti emas. Begitu dicari dan bernilai tinggi. Oleh karena itu, dari perkataan Imam Syafi'i tadi memberikan sebuah inspirasi kepada kita untuk jangan statis kita, jangan berdiam diri, lebih-lebih dengan suasana COVID-19 yang melanda begitu panjang kepada kita. Tidak ada rasa tai as, rasa putus asa pada diri kita, tapi kita harus bergerak. Karena al-harakatu barokatun. Sebuah pergerakan akan timbul sebuah keberkahan, akan timbul sebuah nilai-nilai yang baik, nilai-nilai positif buat diri kita dan buat masyarakat yang kita tempat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.